Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan penulis Gunung ID Channel, sebuah channel yang khusus membahas masalah penulisan fiksi dan non-fiksi. Oke, sebelum kita mulai pembahasan mengenai apa saja genre cerita fiksi yang paling umum dipergunakan dalam penulisan novel ataupun cerpen, silakan subscribe channel ini dan like, kemudian share dan bunyikan loncengnya jika kamu ingin mendapatkan informasi yang update dan membuat penulisanmu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, apa saja genre cerita fiksi yang paling umum dipergunakan dalam penulisan novel atau cerpen? Setidaknya ada 11, dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah genre fiksi realistis atau realistic fiction. Ini adalah genre yang menarik. Ciri khas utamanya adalah cerita ini fiksi namun dapat terjadi dan menjadi kenyataan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi ketika sebuah genre fiksi realistis itu terjadi dalam kehidupan nyata, itu adalah bukan sesuatu yang mustahil. Contohnya begini, kamu menulis sebuah cerita tentang seseorang yang bunuh diri karena kekasihnya berkhianat atau bagaimana itu. Nah, orang yang bunuh diri karena putus cinta atau kekasihnya berkhianat itu bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, ini dalam penulisan fiksi disebut sebagai fiksi realistis. Artinya, kejadian yang ditulis bisa saja terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya dan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Itu adalah fiksi realistis. Yang kedua, dalam penulisan fiksi, genre yang paling umum adalah historical fiction atau genre fiksi sejarah. Nah, ini sangat menarik. Banyak orang yang menggunakannya dan mengaplikasikannya dalam kisah-kisah fiksi yang mereka tulis. Pengertian utama dari historical fiction adalah penulisan cerita yang setting ceritanya merupakan kejadian tertentu dalam sejarah atau latar belakang cerita merupakan kejadian real atau asli, sementara karakter yang diceritakan adalah rekayasa atau fiksi. Namun ini juga bisa dilakukan dengan sebaliknya, yaitu bisa saja karakternya nyata namun settingnya yang fiksi atau rekayasa, ataupun dapat juga karakter dan settingnya adalah asli, sementara jalan cerita, konflik, plot, dan lain sebagainya merupakan fabrikasi, imajinasi, dan rekayasa penulis semata. Ini adalah salah satu jenis cerita fiksi yang sangat menarik untuk kamu tulis. Jadi, dicoba saja. Kemudian yang ketiga adalah science fiction atau genre fiksi ilmiah. Nah, ini juga menarik. Bagaimana sebuah cerita fiksi menggunakan elemen-elemen cerita yang sifatnya ilmiah dan bersumber pada ilmu pengetahuan. Karena itu, science fiction tidak bisa dipisahkan dari subjek tentang teknologi dan kemajuan peradaban manusia. Biasanya science fiction selalu berbicara tentang masa depan, tentang prediksi ilmu pengetahuan yang mampu dikembangkan oleh manusia. Salah satu film yang cukup bagus tentang ini misalnya adalah Interstellar. Kamu pasti sudah nonton filmnya. Bagaimana pembahasan ilmiah sudut pandang ruang dan waktu dijelaskan dengan baik dalam film fiksi ilmiah Interstellar tersebut. Nah, dalam penulisan, kamu juga bisa mengeksekusi genre yang seperti ini. Namanya adalah fiksi ilmiah atau science fiction. Jangan lupakan untuk memasukkan unsur ilmu pengetahuan dan cerita tentang masa depan di dalamnya.
Kemudian fiksi yang keempat, genre fiksi yang keempat adalah fantasy fiction atau cerita fiksi khayalan. Nah, ini juga sangat menarik. Ciri khas utamanya bahwa genre fantasi ini dalam perspektif yang umum tidak akan pernah terjadi dalam dunia yang nyata. Nah, ini bisa dilihat aplikasinya pada video game dan lain sebagainya. Jadi ciri khas yang paling besar dari fantasy fiction adalah bahwa cerita ini benar-benar adalah sebuah khayalan semata. Jadi dalam kehidupan nyata ini tidak mungkin terjadi. Itu adalah ciri yang paling umum dari fiksi fantasi atau fiksi khayalan. Selanjutnya, yang kelima adalah mystery fiction atau genre cerita fiksi misteri. Ini adalah genre misteri, sebuah cerita yang penulisan sepanjang ceritanya biasanya berkisah tentang teka-teki, puzzle yang harus dipecahkan oleh karakter utama. Tokoh utama yang diceritakan dalam mystery fiction memiliki pengaruh atau peran besar untuk membongkar segala bentuk misteri, ketidaktahuan, teka-teki, puzzle, dan pertanyaan yang dimunculkan sepanjang cerita. Subjek yang biasanya diangkat dalam penulisan fiksi misteri paling banyak misalnya adalah kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, atau bahkan yang lebih umum juga yang tidak kalah menarik adalah tentang supranatural atau yang lebih bersifat metafisik dan kegaiban. Ini juga menarik biasanya dalam penulisan fiksi misteri. Nah, yang keenam dalam cerita genre cerita fiksi adalah poetry fiction atau genre fiksi puisi. Nah, ini catatannya menarik bahwa genre ini tidak harus berbentuk saja ataupun bait-bait, bisa saja bentuknya prosa. Akan tetapi inti paling penting dari poetry fiction adalah cerita ini merupakan upaya untuk menciptakan respon menyentuh atau emosional bagi pembaca. Karena sifatnya puisi, maka kata-kata yang biasanya digunakan umumnya adalah indah dan memikat. Nah, jadi walaupun bentuknya saja ataupun prosa, pada umumnya poetry fiction mengedepankan kata-kata yang memikat. Nah, untuk kamu yang biasa bikin quote-quote indah di media sosial, ini bisa kamu gunakan. Ini adalah genre fiksi yang sangat mungkin untuk kamu masuki. Dicoba saja. Poetry fiction atau cerita fiksi berbentuk puisi. Kemudian fiksi yang ketujuh yang juga tidak kalah menarik adalah fiksi yang sifatnya dongeng namun cenderung dibesar-besarkan. Ini namanya dalam istilah bahasa Inggris biasanya disebut sebagai tall tale fiction. Nah, ia merupakan sebuah cerita dongeng yang cenderung membesar-besarkan objek cerita menjadi sesuatu yang tampak sangat luar biasa untuk diimajinasikan ataupun dibayangkan. Contohnya adalah jika kamu menulis sebuah cerita, ada seseorang pendaki gunung misalnya, saat mendaki gunung bertemu seekor harimau di hutan. Ini adalah sebuah kejadian nyata, tapi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan, kamu misalnya dapat menulisnya dengan mengatakan bahwa harimaunya itu sebesar gajah, taringnya sepanjang 1 meter,
matanya laksana bola voli, atau aumannya seperti petir, dan lain sebagainya. Jadi produksinya di sini adalah membesar-besarkan sebuah kejadian yang bisa saja pada awalnya merupakan kejadian yang biasa dan umum terjadi. Yang ke-8 dalam penulisan fiksi, genre yang bisa kamu pilih adalah fairy tale atau dongeng cerita fiksi yang ajaib. Nah, ini adalah yang paling umum dan paling banyak digunakan dan ditulis juga. Walaupun beberapa orang yang membaca mungkin tidak mengerti bahwa artinya ini adalah fairy tale. Biasa digunakan istilah fairy tale. Ini adalah cerita fantasi atau khayalan dalam banyak pembentuk cerita yang tentu saja tidak dapat dipercaya keasliannya. Hanya saja fairy tale fiction itu lebih mengedepankan unsur khusus berupa biasanya yang sifatnya magic, supranatural, ajaib, dan sangat luar biasa. Jadi pada banyak kejadian fairy tale ini tidak bisa lepas biasanya dari unsur-unsur yang menarik seperti peri, penyihir, sapu terbang, ikan duyung, dan lain sebagainya. Fairy tale adalah sesuatu yang menarik dan banyak sekali diaplikasikan untuk cerita anak-anak. Kamu tentu saja bisa mencoba untuk menulis salah satu di antaranya. Fairy tale. Selanjutnya, yang ke-8 adalah genre fiksi berupa mitos. Nah, ini juga banyak diaplikasikan dan digunakan dalam penulisan fiksi yang jalan ceritanya sudah pasti berbentuk mitos. Biasanya ini digunakan sebagai upaya rakyat atau masyarakat untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu akan menjadi. Nah, mitos kadang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan dunia modern dan mungkin dapat ditemukan relevansinya. Walau tentu saja genre ini tetap disebut mitos karena tidak ada unsur keaslian yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dari mitos ini misalnya adalah kamu menulis tentang genre Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Itu adalah semua mitos. Kemudian kamu menulis tentang dewa-dewi Yunani. Kemudian menulis tentang mitos masih banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi yang terpenting adalah sebuah keyakinan atau mitos yang berkembang di masyarakat diolah menjadi sebuah tulisan fiksi. Ini sekali lagi unsur keasliannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari fiksi yang bersifat mitos. Genre ke-10 yang bisa kamu pilih adalah salah satu genre yang sangat populer, terutama dalam dunia anak-anak, yaitu fable atau fabel. Nah, ini adalah cerita fiksi dalam bentuk perumpamaan. Umumnya yang dipergunakan adalah binatang. Jadi binatang adalah yang paling banyak digunakan sebagai karakter atau penokohan utamanya. Binatang dalam fabel biasanya digambarkan memiliki sifat-sifat dan kemampuan seperti manusia. Mereka bisa berbicara, berinteraksi, memiliki pandangan sosial, dan juga bisa jadi memiliki karakter yang rumit seperti manusia pada umumnya. Namun, ketika kamu memilih fabel juga tidak melulu harus binatang.
sebagai tokoh imajinernya. Kamu juga bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan, benda-benda angkasa, bebatuan, dan lain sebagainya. Inti yang paling umum dari penulisan fabel adalah ini merupakan sebuah analogi yang tujuan utamanya untuk menyampaikan pesan atau pengajaran kepada manusia. Nah, jika kamu menulis fabel, ini adalah cara yang paling bagus, cara yang paling lembut untuk memberi pengajaran, nasihat kepada manusia. Dicoba saja. Nah, kita sampai pada genre yang terakhir yang disebut dengan legenda. Legenda adalah sebuah genre cerita yang bisa berdasarkan kisah nyata tentang seseorang atau suatu kejadian, hanya saja tidak dapat dibuktikan keabsahannya lagi karena sudah terlampau banyak mengalami fabrikasi atau penambahan atau bahkan pengurangan. Legenda pada umumnya memadukan antara cerita rakyat dan unsur kepahlawanan. Itulah legenda ditemukan pencampuran yang kuat. Dalam legenda ditemukan pencampuran yang kuat antara unsur yang dianggap nyata dengan unsur yang bisa jadi tidak mungkin terjadi. Di Indonesia kita bisa dapat melihat contohnya, misalnya legenda Sang Kuryang, legenda Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat, legenda Bandung Bondowoso, dan lain sebagainya. Legenda, sekali lagi, adalah sebuah cerita rakyat, bisa jadi ini berdasarkan kejadian nyata, namun telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi penambahan, pengurangan, sehingga keabsahan cerita sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kamu tentu saja bisa menulis salah satu di antaranya. Baik, itu adalah 11 genre cerita fiksi yang paling umum dipergunakan. Kamu bisa memilih salah satu di antara genre-genre tersebut sebagai genre pilihan penulisan novel ataupun cerpenmu, atau mengkombinasikan di antaranya. Itu juga tidak menjadi persoalan. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih kamu sudah menonton video ini dan belajar bersama. Sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like videonya, kemudian membagikannya kepada teman-temanmu sesama penulis ataupun orang yang tertarik dengan dunia kepenulisan. Untuk informasi lebih jelas, lebih banyak, kamu juga bisa mengunjungi situs penulisgunung.id. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa dan salam penulis.